Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Pada hadirin yang saya hormati, khususnya dari calon bupati 03, calon bupati 3, Bapak Asep Rokman Dimyati, SHMH, apalagi gelar panjang bagi program doktor hari ini. Terima kasih dulu kepada yang hadir calon bupati kita. Dan acara ini sebenarnya Pak Asep adalah sebagian dari permintaan publik sebenarnya, yang memang kita sengaja menghadirkan menjelang di beberapa calon bupati melakukan kampanye. Di hari pertama kemarin giliran 01, kebetulan yang bersangkutan kemarin tidak bisa hadir sampai jam 5 sore, dan hari ini pasangan 03 pasangan Hasina dan calon bupatinya sendiri hadir. Terima kasih Pak Asep. Untuk besok adalah pasangan dari religius. Dan kegiatan ini setidaknya kita hanya masyarakat kita, terutama pembaca kami, konstituen pasangan ekspres, juga mungkin juga sebagian yang lain, karena juga hari ini masyarakat juga dan pengen tahu seperti apa. Kalau kemarin berusukan ada yang tidak tahu, ada yang tahu dan tidak tahu. Tapi kita diskusi hari ini ngobrol tentang sumbangan gitu. Dan ini telah sekali teman-teman, anak-anak kami yaitu Yusuf Farma sebagai Indra sebagai teman di online dan kawan-kawan dari konten kreator. Dan hari ini kita juga nanti teman-teman kegiatan hari ini minimal 20 berita harus naik nih. 20 berita harus naik. Jadi hari ini yang hadir itu khusus bisa 20 berita langsung naik. Terserah mau dari sisi apa saja. Artinya dari konten-konten nanti yang akan disajikan yang dipertanyakan oleh Pak Asep, salah bupati dari Asina. Karena ada IG, ada YouTube, ada medsos, terutama kalau kita dikuatkan di berita online sama koran. Ya besok saya minta halamannya satu koran full, ya satu koran full. Ya dari kemarin kita kasih kesempatan buat calon 1, 2, 3 pun yang hadir kita kasih kesempatan. Dan itu nggak perlu bayar kayak gitu. Dan snack pun pasti nggak perlu bayar karena kita udah siapin. Siap. Jadi mungkin yang lain pikir waduh besok bayar berapa? Enggak. Kita ini kontribusi buat masyarakat. Dan semoga Pak Asep bisa memberikan pencerahan kepada publik, terutama yang hadir. Kita juga ada dosen pemerhati sampai Pak Basri MSI ada tadi sholat asar, Sekjen ISWI juga tadi Kang Dadi hadir. Dan untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asep, Pak Asep Rokman Dimyati. Semoga acara hari ini kita bisa berjalan dengan baik. Jangan lihat masanya hari ini, tapi lihat pokok pikiran yang akan nanti bisa ditangkap dan didistribusikan Pak Asep kepada teman-teman untuk dipublis di masing-masing ini. Dan kepada skillnya juga tidak terlatih. Maka ke depan pemerintah Kabupaten Subang harus membuat balai-balai latihan kerja untuk melatih skill-skill mereka masyarakat Kabupaten Subang untuk persiapan menghadapi Smartpolitan dan kawasan ekonomi khusus tersebut. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Padahal sudah saya lakukan ketika saya jadi tim percepatan pembangunan daerah ketika dipercaya oleh pemerintah kemarin. Saya sudah usulkan bagaimana membuat balai latihan kerja dan bekerjasama dengan Dinas PLK Kementerian Tenaga Kerja yang gratis. Ya, dilakukan itu. Jadi sebelum investor masuk ini, pemerintah berkoordinasi membangun sebuah sinergitas dengan SKPD yang berwenang. Bagaimana mengupgrade masyarakat Kabupaten Subang baik dari sisi pendidikannya, baik dari skillnya yang harus dibangun. Sekarang saya mau tanya, berapa jumlah jiwa masyarakat Kabupaten Subang ini? Jiwa usia itu hanya 1.600.000 plus dengan bayi-bayinya. Berapa lapangan kerja? Artinya lapangan kerja lebih banyak daripada yang mau bekerjanya. Kenapa bisa menjadi banyak pengangguran? Kenapa pengangguran ini? Berarti ada masalah. Ada masalah. Apakah lapangan pekerjaannya yang sulit atau calon pekerjanya yang belum siap?
untuk bekerja, baik dari sisi pendidikannya, baik dari skillnya. Ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita cari solusi, ini yang harus kita bedah ke depan. Nah, 5 tahun kebelakang saya sudah bedah itu, sudah saya lakukan itu. Tapi ya, namanya juga masukan, mau diterima ya kerjakan, enggak ya nggak masalah, namanya juga masukan. Yang penting saya memberikan kontribusi ide dan gagasan sudah 5 tahun kebelakang. Seperti itu dilakukan. Seharusnya itu dilakukan 5 tahun kebelakang. Hari ini sebetulnya sudah telah, tetapi jangan lagi diulangi keterlambatannya, kesalahan lagi. Kalau diulangi kesalahannya, masa depan generasi anak-anak Kabupaten Subang ini berbahaya. Oke, soal tadi isu itu kira cukup tuh. Ini juga mungkin ada ya, kita di redaksi juga kerap kali memberitakan soal apa namanya, soal penataan kota. Ya mungkin banyak beberapa anak muda sering kita wawancara di alun-alun, di berbagai pelosok, baik di selatan, di utara gitu. Salah satu misalnya soal mall. Ya hari ini kan lagi sering tuh didiskusikan, ini Subang tuh mau punya mall atau enggak, ini jadi atau enggak. Kemarin kita lihat sudah ada gelagatnya mau akan dibangun, tapi kayaknya belum juga. Bahkan kita punya tim di lapangan wartawan, pedagang juga nggak ada yang nggak setuju, ada yang nggak mau gitu soal pembangunan mall itu. Itu yang pertama, bagaimana merespon itu. Terus yang kedua, yang tadi sudah disinggung soal itu di depan Pemda itu kan ada apa namanya, Hotel Subang Plaza ya. Ini teman-teman wartawan kemarin kita liputan. Jadi itu dimiliki oleh PTPN, dalam hal ini perusahaan yang AMN itu yang di bawah rumah sakit PTPN. Nah, artinya sampai sekarang pun kita belum tahu itu yang di pusat kota itu mau dijadikan apa. Tadi kita lihat di komen-komen di Instagram kita ada yang udah tetap dilestarikan, ya udah jangan dibangun rumah sakit atau dijadikan tempat-tempat edukasi. Nah, hal itu kan sering didiskusikan tuh juga sama anak-anak muda. Kalau Kang Edi gimana tuh melihat itu, atau akan merencanakan apa lah khususnya untuk penataan kota, bukan khususnya yang dua itu? Baik, saya ini ketika 2018 diminta menjadi ketua tim pemenangan kemarin. Syaratnya satu, kembalikan aset-aset daerah Kabupaten Subang. Pemikiran saya itu paling utama adalah kembalikan ke Subang Plaza yang tadinya milik Subang, yang tadinya menjadi sebuah kebanggaan rakyat Subang. Kalau teman-teman mahasiswa ini belum lahir, itu Subang Plaza ini kata Pak Suni, Ketua ISMI, pasti pernah merasakan hidup bangganya ketika kita melihat Subang Plaza itu seperti istana yang merdeka waktu itu. Ketika masuk ke sana itu udah sebuah kebanggaan. Subang Plaza itu heritage yang harus dijaga, yang harus dilestarikan, menjadi sumber yang ke depan itu sejarah kita. Itu masa lalu juga yang salah kalau bisa dilepas begitu saja yang tadi milik pemerintah daerah dikuasai. Dan persyaratan saya waktu jadi ketua tim, kembalikan Subang Plaza dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Syarat saya waktu itu. Caranya bagaimana ketika masyarakat, ketika APBD tidak ada uangnya? Kalau membangun harus menggunakan APBD, saya pikir nggak usah jadi bupati. Orang biasa-biasa saja itu bisa membangun kalau sudah ada uangnya. Yang luar biasa itu membangun sebuah daerah tanpa memakai duit APBD. Itu yang luar biasa. Nah sekarang, waktu itu saya ingat ketika Subang Plaza itu dilelang dengan angka 3 miliar, masa nggak punya uang? Saya ingat betul tahun berapa Pak Bausi waktu dilelang 3 miliar. Ya, ingat nggak Pak Bausi ini? Jangan ragu-ragu dengan saya Pak Bausi. Kita harus berani berbicara menggunakan demi kebenaran. Waktu itu, waktu di zaman Pak Harun Al-Rashid, waktu itu dimiliki, pindah dari Pemda kepada Harun Al-Rashid, dilelang kembali oleh Asep Santika
dan dibongkar, dipinjam ke rumahnya angka 7 miliar kalau nggak salah ya informasinya. Masa saya bilang angka 7 miliar habis beli kembali, lestarikan, miliki oleh pemerintah daerah, lestarikan, rawat, jadikan hotel milik pemerintah daerah yang menjadi ikon pemerintah Kabupaten Subang. Sekarang apa ikon Kabupaten Subang ini? Rumah hantu, bioskop hantu. Itu kan ikon Subang sekarang. Coba bapak-bapak lihat aja kalau makan soto di depan Chandra, ya, kita selasa melihat di rumah hantu kita ini. Gitu kan. Satu itu. Kedua, saya setuju dengan pembangunan mall itu, tetapi ada sebuah yang harus dikendalikan. Ya, apa? Tidak menghilangkan pasar tradisional. Kita lihat di Bandung, The King, ada mall bersatu dengan pasar tradisional. Ada untuk kelas menengah ke atas, ada untuk menengah ke bawah. Ketika menengah ke atas butuh barang yang memang barang sesuatu yang memang mereka terintegrasi. Ya. Kedua, ketika butuh ada yang orang juga yang butuh barang-barang itu The King contohnya. Masih kalau di Square, bagaimana mall itu bersatu dengan pasar tradisional, ya, pasar kan menjadi sebuah, jangan sampai begini bangun mall baru 2 tahun bangkrut, jadi lagi bangunan hantu. Nah, jangan seperti itu. Terus juga kita tahu kalau Subang memang sudah berapa tahun, saya hampir umur 50 tahun sekarang. Mendamakan mau nonton bioskop aja terbingung kita. Buang duit di Bandung, buang duit di Purwakarta, buang duit di Kerawang. Ya, mau nonton bioskop aja. Saya dari mulai saya punya anak, terus punya cucu, belum bangun bioskop saya dari Subang. Inilah keunikan Kabupaten Subang ini. Ya, entah kemana itu. Tadi berbicara soal kewarasan. Ini ada yang gak waras di sini. Satu yang kedua. Terus bagaimana mengelola ini masih pasar tradisional ini menjadi tidak kumuh. Sekarang pasar mana yang nggak kumuh di Subang? Di kota masih kalah dengan pasar-pasar di Purwadadi, di Kalijati yang sudah rapi. Di tengah kota, gitu. Pasar coba carikan tempat yang nggak kumuh di kota ini pasar. Semuanya kumuh. Yang saya paling aneh, masyarakat Subangnya enjoy dengan seperti itu, tidak risih, tidak care, tidak peduli. Sehingga apa? Pemimpin-pemimpin yang gak waras juga santai akhirnya. Masyarakat juga nggak protes. Kemana? Masyarakat Subangnya gitu, nggak protes. Ibu apa coba cek pasar tengah kota belakang BJB ke sana, terus tembus di sana sampai ke nggak ada tempat yang menurut saya kabupaten yang punya potensi luar biasa dengan pasar yang seperti itu. Lari lagi ke terminal, lebih parah lagi. Itu satu itu Pak. Terus saya melihat perencanaan pembangunan mall dan pasar berdasarkan pada proyek keuntungan tidak berdasarkan pada analis perencanaan yang baik. Saya melihat pesona mall Subang ini, ketika saya ekspos pesona mall ini, ada sesuatu yang menurut saya analisis saya. Desain pesona Subang Mall berusaha dalam membuat metode desain. Pertama, tidak membutuhkan GSP, garis padan bangunan. Coba cek. Dan kedua, tidak ada metode penghitungan koefisien lantai. Saya project, saya turunkan desain terkait pembangunan sebuah mall secara pribadi sebagai kontribusi saya sebagai masyarakat Kota Subang. Ketika ini tidak ada perhitungan struktur terhadap getaran jalan utama. Bapak boleh buka desain perencanaan pesona mall itu, tidak ada itu. Bapak tidak ada zona aman perindustrian atau jalan pejalan kaki. Desainnya nggak ada di situ. Kelima, tidak membutuhkan momen air kolam terhadap struktur keluar yang bersinggungan langsung dengan area jalan. Tapi rencananya ada air kolam kan? Ya,
Di sana tidak berbentuk monumen air kolam berenang terhadap struktur luar yang bersifat langsung dengan area jalan. Itu Pak. Desain pesona mall yang saya pelajari. Keenam, yang paling fatal ada cell wall, yaitu struktur dinding beton penahan gempa berdampingan langsung dengan area distribusi jalur utama. Jika itu ada basement, maka penerapan sebetulnya akan berpotensi memperburuk struktur bangunan mall. Kami turunkan Pak, untuk kami turunkan di peneliti dan riset ketika kami harus apa membangun provinsi Subang. Nggak bisa kita main-main sembarangan ketika kita mau membangun provinsi Subang. Itu Pak untuk mall. Nah ini kan kerap kali dalam pembangunan mall yang di area Puja Setus kerap kali terjadi pertentangan. Pertanyaan kita kan emang harus di situ gitu tempatnya, sementara kan kita lihat tanah-tanah Pemda itu di kota itu masih ada lah kira-kira. Nah seperti halnya di yang kosong itu di Pasar Impres ya, itu kan kosong, bahkan kemarin mau dijadikan mall pelayanan publik gak jadi juga. Nah pada akhirnya kadang teman-teman wartawan yang liputan juga kesel itu berarti dikumahakan lah kira-kira. Nah apakah misalkan ART apakah tetap harus di sana kalaupun misalkan harus dibangun, atau misalkan cari tempat lain sehingga pedagang yang di sana difasilitasi penataan pasar dari zona biaya bersih, tapi pembangunan mall yang dianggap kita salah satu daerah maju lah agamanya yang harus di situ juga gitu. Ada tempat lain. Nah ART gimana melihat soal itu? Kalau saya tanya ke masyarakat, memang harus di situ. Saya kan tadi sudah sampaikan bahwa ruang jalan utama saja untuk masuk mall apakah sudah sesuai dengan jalan. Kita jangan berbicara hari ini, berbicara 5 tahun seputar Subang. Lintasan tol keluar Kabupaten Subang ke sini aja kalau mau ke Ciater, Subang Ciater itu sudah 5 jam Pak. Kalau tambah mall di situ yang tadi turun dari tempat wisata ke arah Jakarta, ketika tumplek dengan masyarakat kota ada mall di situ, sejauh mana? Saya tidak pernah berbicara terkait bagaimana ini cara mendesain. Lihat luas jalan Pak, luas jalan dari masjid di Al-Falah yang begitu kecil yang dilewati seluruh mobil besar. Jalan mau ke pasar mallnya kan jangan aneh, jangan bangun dulu baru mikirin jalan, bangun dulu infrastrukturnya baru kita berpikir pembangunan. Kita ingat 17 tahun ke belakang Kabupaten Tengah kita Karawang, dia sudah membangun jalan di tengah-tengah sawah, lebarnya 20 meter. Orang bertanya-tanya apa itu tujuan membangun jalan di tengah-tengah sawah. Tetapi setelah hari ini bayangkan kiri kanannya sudah terbangun, industri terbangun, pertokoan terbangun, perdagangan terbangun, kawasan-kawasan. Kenapa? Mereka berpikir investor bagaimana mau berinvestasi kalau sebab ketika infrastrukturnya tidak ditunjang oleh pemerintah. Makanya kita bangun Pak, harus bangun dulu. Ini mau bangun, mau jalannya aja buat ilmu di kendaraannya Pak. Contohnya yang kecil Pak, Jogja saja kita Pak, di Otista. Membangun Jogja situ nggak punya lahan parkir Pak. Ketika masuk mau ke Jogja ke parkiran, tersendat hanya masuk dulu ke area parkir skor parkingan, baru satu mobil aja. Di belakangnya ada mobil lagi, itu yang mau jalur lalu lintas lurus itu tersendat Pak. Yang mau lewat ke kiri lewat jalur alternatif yang mau ke Jogja juga tersendat dengan ada yang masuk mobil yang ke skor parking. Coba baca terus. Apakah mall pelayanan personal seperti itu juga dilakukan? Jangan berburu kembali situasi tata kota Kabupaten Subang. Mari kita tata dengan indah Kabupaten Subang ini dengan baik, dengan perencanaan dan desain yang cukup matang. Jangan
hanya sekarang ingin membangun mall, tapi kita berpikir ekses ataupun dampak 5 tahun 10 tahun ke depan. Gitu kan? Jadi sebaiknya di mana tuh kalau misalkan harus jadi tempatnya? Di Subang masih banyak Pak. Katanya bikin pengembangan kota di Subang. Ya kemana sebelah sana, nilai airport. Terminal itu kan masih sepi, masih besar tanah Subang itu. Ada juga proyek yang nggak pernah jadi yang pernah saya ingatkan. Awas hati-hati kena proyek. Ya beneran kena proyek. Nah itu masih besar. Mall itu. Kalau mau pengembangan baru kita bangun lah. Kita lihat jangan bangun mall lah. Ruang publik untuk masyarakat Subang kota saja nggak ada. Apa ruang publik kita? Sangat jarang. Tidak sebanding dengan jumlah kecamatan Kabupaten Subang yang hampir 100.000 lebih, dengan ruang publik hanya alun-alun sebesar itu dan lapang bintang. Kurang banget kan? Gitu. Jadi tidak usah tempat itu. Mari kita bangun kalau pembangunan kota luas supaya meringankan beban kemacetan. Ayo carilah tempat, masih banyak. Nah, terkait masalah Subang Plaza, kembalikan milik Subang. Kan boleh pemerintah daerah menjual asetnya yang tidak punya potensi pendapatan hasil daerah, dijual atau diberikan kepada potensi aset yang memiliki nilai-nilai lebih dalam pendapatan hasil daerah. Belikan di Subang Plaza. Banyak tanah-tanah daripada dipatok sama orang-orang yang bertanggung jawab, ya, daripada dipatok hektaran, puluhan hektar oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang punya wewenang, punya jabatan. Itu, aduh, kan sudah. Subang ini jangan lagi dibikin susah ketika masyarakat lagi susah, gitu. Jadi tinggal itu jual, sewakan kepada yang ada uangnya, pakai beli Subang Plaza, bangun itu Subang Plaza menjadi ekonomi Subang. Saya yakin Subang ini di hubungan kita enak banget. Itu kan gedung putihnya dulu. Zaman dulu itu gedung putihnya kita. Siapa yang masuk itu, wah kebanggaannya luar biasa kan. Ya Pak Basuni ya. Pak Basuni sering waktu itu di situ di paling bawah ya. Punya sejarah gitu kan. Oke, silakan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih sebelum dari teman-teman yang bertanya itu soal kita ke Pantura. Coba kita tahu kan kalau di Pantura itu ya persoalannya banjir. Kalau nggak banjir ya kekeringan. Yang itu terus di berita kita ya itu terus. Artinya kita pengen tahu dari Kang Ade bagaimana pertama mengantisipasi supaya persoalan tahunan banjir itu tidak berulang pun dengan kekeringan yang hari ini kan petani juga agak kesulitan cara mendapatkan air. Nah, strategi apa yang akan dilakukan yang efektif seperti apa? Baik, banjir di Pantura itu sekarang bukan tahunan. Sekarang setiap hari masyarakat wilayah Pantura itu banjir. Ya, saya selama 3 tahun menghadapi pilkada ini keliling seluruh masyarakat, 253 desa, 30 kecamatan. Saya keliling menampung aspirasi, karena ketika kita membuat program dan perencanaan, kita harus dulu tahu peta dan mengidentifikasi masalah, baru kita tahu solusinya. Bagaimana kita bisa bicara solusi ketika kita tidak punya peta dan punya identifikasi masalah? Saya identifikasi masalah di Pantura itu. Setiap hari di Legon Kulon, Desa Mayangan, ya, di Anggaranu, Angkasari, itu tiap hari banjir, Pak. Tiap hari. Cuma tidak banjir separah kalau memang musim banjir ketika mereka menerima air dari atas dan dari laut. Mereka tiap hari. Saya tanya waktu itu diskusi dengan Mas, kenapa ibu betah dengan kondisi seperti ini? Mau kemana lagi, Pak? Kami ini mau ke siapa? Saya minta tolong. Bayangkan, Pak, Bapak turun ke lapangan, saya baru tahu kondisi Kabupaten Subang masuk.
di Pantura hampir 200 kakak lumayan. Itu banjir Pak, banjir. Ada rumah yang sudah dikosongkan. Saya tanya bagaimana cara tidurnya. Mereka membuat ambil di atas, tingginya di atas kasur. Ketika itu banjir masuk rumah, mereka tinggal di luar di amben itu. Mau kita melihat kondisi seperti itu tiap tahun terjadi, tiap hari terjadi, tiap bulan terjadi. Kemana pemerintah hadir yang harusnya hadir? Satu, kedua, caranya bagaimana? Ya Pak, apa? Kita harus bisa, kekeringan. Saya batas dulu kekeringan. Mereka bukan kekeringan, sekedar bukan, tetapi mereka tidak bisa panen gara-gara sawahnya air lautnya masuk ketika sawah, air laut masuk ke sawah asing, mereka gagal panen. Mereka juga mengeluhkan untuk penanganan itu, bagaimana air laut itu tidak masuk ke pesawahannya mereka. Kalau kekeringan juga pasti berapa ratus hektar kekeringan benar-benar. Makanya kita punya solusi bagaimana pemetaan area untuk reservoir, yaitu danau buatan kecil, bagaimana debit air sungai, ya. Curah hujan yang tertinggi nanti kita diskusikan kepada pertanian. Ini yang belum, ini kan sudah 3 kali kita ini wacana-wacana penanganan banjir ini. Perencanaannya sangat perencanaan. Kita pernah gini di pasukan SPS dengan BKSDM menangani terkait masalah banjir. Cuma ada problem-problem juga ketika pembangunan penanganan banjir ini yang membuat provinsi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pernah mengenai sini waktu itu Pak, ada 3 tahun belakang ya. Karena ketika banjir tahun 2021. 2000 berapa ya? Banjir pun 22. Jadi itu Pak. Jadi pertama kita punya solusi penetapan jalur sungai, jalur infeksi daerah aliran sungai utama sungai, batas dari area sungai, pelebaran arus sungai utama, dan pembuatan sulitan dari jalur utama ke jalur buangan. Nah ini sebenarnya sudah terencana itu jauh-jauh hari. Saya pernah ingat bisa, ya Pak Puji, pernah ingat banget di sini dengan BKSDM. Provinsi ini ingin ngebangun, tetapi ingin diberikan sebuah kenyamanan ketika membangun nggak diganggu. Mohon maaf, banyak oknum organisasi yang mengorganisasi mengganggu ketika pembangunan ini dilakukan. Maka ada lagi kekuatan masyarakat ini yang harus menjaga ketika ini terjadi dalam hal pencegahan banjir. Jadi pertama itu, terus ada 2 Pak, pencegahan banjir, penyebab banjir. Satu untuk pembuatan ini peran ombak sepanjang area yang diidentifikasikan yang akan terjadi banjir rob. Kita bisa bekerjasama dengan perusahaan, bisa kita lakukan. Strateginya sudah dipikirkan aja. Oh sudah, nggak mungkin saya menyangka bupati kalau nggak punya strategi untuk membangun Subang. Oke, terima kasih Bos buat Kang Ade yang sudah cukup menjawab atas pertanyaan yang memang itu kita input dari masukan teman-teman di redaksi dari wartawan maupun dari redaksi. Nah, mungkin ini kita saatnya setelah saya cukup banyak bertanya, kita teman-teman kita kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin untuk gelombang 1 lah, kita kasih kesempatan dulu 2 orang untuk bertanya. Mungkin mereka langsung dijawab aja. Baik. Langsung take talk. Karena penanya pertama boleh dikasih ini Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdiri aja boleh kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pasudan Ekspres yang telah membuka fasilitas-fasilitas diskusi
demi bertumbuhnya nalar kritis masyarakat Subang yang ada di Kota Subang ini. Terima kasih juga, tidak lupa saya ucapkan kepada pasangan nomor urut 3 ya, Asep Firman. Ternyata sebelumnya saya Asep Firman ini ya. Asalnya emang CS. Asalnya CS cuma gara-gara kontrak politik ya. Sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, terkait tadi Subang Smart Metropolitan ya. Terus saya mangkrak karena para investornya sadeudeun gitu investasi di Subang jadi tidak ada ketertarikan karena beberapa faktor. Kan kalau dilihat dari sumber daya alam mungkin di Subang palga kenehnya nu kosong, tanah nu lega seueur, tanah anu kosong dijadikan tempat terpabrik seueur, bahkan lahan-lahan produktif pertanian ge seueur anu dijadikeun pabrik ayeuna teh. Sawah-sawah nu asana sawah pari, sawah beton gitu kan. Bari deui lobatna teh kudu ngangge saharga motor jadi buat ka pabrik teh. Nguping. Nah, jadi dalam pembangunan suatu wilayah setidaknya ada 2 aspek yang harus diperhatikan, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, untuk menopang sumber daya manusia dikutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu kan usaha sadar dan terencana untuk merealisasikan proses pembelajaran demi menciptakan akhlak atau budi pekerti manusia demi menopang kehidupan di kemudian hari. Dan tujuan pendidikan itu macam-macam lah, para ahli menjelaskan. Ki Hajar Dewantara ini nama pendidikan itu adalah suatu faktor untuk menunjang keberhasilan suatu bangsa. Terbukti di Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, itu yang pertama kali oleh Kaisar Hirohito dikumpulkan itu adalah para tokoh pendidik untuk mengkonsep bagaimana perkembangan suatu wilayah untuk menunjang keberhasilan negara Jepang, sehingga Jepang pada saat ini menjadi salah satu negara yang idam-idamkan untuk masyarakat Subang, pemuda-pemuda Subang untuk bekerja di sana. Nah, dan ini menjadi salah satu persoalannya. Nah, orang Indonesia dan orang Subang, kemudian orang Pangaden, lu biasa digawai di Jepang gitu. Karena gajinya lebih gede, di Jepang mah tibatan digawai di Subang, kerja dulu pakai motor teh gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa solusi konkret secara konsep dan konsep gagasan dari Kang HRD ini terkait isu-isu pendidikan yang ada di Kabupaten Subang, sehingga para anak Subang itu dapat merealisasikan pendidikannya gitu, walaupun anak nanti tukang sangu manehna hayang bisa nulis kuliah gitu. Saya kasih contoh, saya punya adik dari bibi, dia ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, namun kata orang tuanya tidak usah, langsung kerja saja. Karena apa? Karena tukang sangu waktu itu naik naon itu kuliah gitu. Balik ke gawe kudu nyaman gitu, sehingga yang terjadi apa? Jadi orang-orang yang berpendidikan itu hanya dicetak untuk jadi para pekerja di pabrik-pabrik, tidak bisa itu masyarakat Subang menjadi pembuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi hayangnya di restorannya kebantu, jadi hayangnya di instan, hayang gawe, hayang jadi pekerja. Terus solusi konkret dari Bapak untuk menciptakan masyarakat yang berpikir kritis dan kritikal thinking maju itu, sehingga tidak ada mikirnya anu bisa ngumpul seperti apa konsepnya serta implementasinya nanti seperti apa langkah-langkah teknisnya. Sekian mungkin. Saya atas dari Hinkas Himpunan Mahasiswa Kabar Kabupaten Subang di Bandung. Langsung dijawab dulu aja ya. Jawab ya. Karena tadi udah sampai Jepang takut lupa. Pertanyaannya cukup bagus, kompleks, dan ini memang yang terjadi sih. Kang, tadi berbicara lebih baik isi perut daripada isi otak. Ya. Betul. Tadi itu paradigma yang harus kita uruskan. Karena hanya yang punya otak yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Kenapa saya bisa begitu? Jarang kan? Gitu. Ketika kita ngisi otak, gitu, maka kita akan berpikir kritis. Bagaimana bisa berpikir kalau kita impaknya nggak isi?
Kalau hanya perut diisi, maka yang diisi apa? Mata, Pak. Nah, ngantuk. Jadi akan kalau berbicara terkait masalah tadi, kenapa berprestasi? Ini siklus kan. Jadi berpikir bagaimana kalau otak ini kita isi, jadi ke depan bukan hanya kita menciptakan untuk bagaimana kita ini sebagai pekerja, bukan. Tetapi kalau pendidikan kita bisa menciptakan lapangan kerja sesuai dengan apa yang memang kita pernah mengenyam pendidikan. Nah, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja? Gini, bagaimana cara mengenalnya? Di Subang ini banyak SMK kan? Atau saya cerita dulu, 5 bulan ke belakang saya ditelepon oleh sahabat saya dari China, butuh tenaga kerja satu yang bisa bahasa Cina dan bisa komputer untuk mendampingi. Satu lagi supir yang mengantar dia mau keliling ke Subang mencari tanah untuk berinvestasi dan bernegosiasi dan urus perusahaan. Saya umumkan di grup WhatsApp, saya umumkan di status saya umumkan di Facebook saya. Tidak ada yang nyantol satupun masa Subang ketika saya umumkan gaji pendampingan orang Cina ini di Subang selama 30 hari dia sampai bayar 35 juta. Supirnya saya membayar 15 juta. Apa yang membuat masa Subang? Saya tidak sama dengan unsur kemarin. Mencari, saya ketemu ibu dekan siapa kemarin? Ya, ibu dekannya ibu paneknya gitu. Saya ketemu waktu itu, teleponan dengan saya waktu itu. Yang bisa mengumpulkannya banyak, ilmu komunikasinya banyak, tapi nggak ada yang bahasa Cina. Komputernya bisa, administrasi publiknya pintar, ilmu komunikasi, tapi nggak bahasa Cina. Berarti ada yang sesuatu yang memang kurang lengkap untuk membekali mahasiswa dalam hal pendidikan. 35 jutaan satu bulan, hanya kembali itu pun tidak ada. Sopir 15 juta. Kalah dengan siapa kan sarjana ilmu komunikasi di universitas. Kalah dengan masyarakat yang pulang dari jadi TKW 3 tahun dari Cina. Artinya apa kan? Di sini perlu yang harus tadi ditingkatkan mulai dari hard skill sama soft skill. Di kita banyak SMK kalau di Subang ini harus segera menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan lapangan kerja yang nanti akan dibangun. Katakan, kenapa nggak sih lapangan kerja? Berpikir kita sekolah, kenapa kita bisa lapangan kerja saya seperti mereka? Kalau sebuah lapangan kerja harus ada ilmunya. Bagaimana? Contoh, bagaimana akan sekarang boleh lihat kalau di Subang wisata kuliner mulai tumbuh seperti jamur ketika mulai pabrik-pabrik itu muncul. Tetapi kita katakan tidak pernah berpikir, tidak ada satupun di Kota Subang yang berpikir membuka restoran khusus makanan Korea dan Cina. Padahal yang saya tahu, makanan restoran Korea dan Cina itu ketika mereka membelanjakan uang tidak pernah berpikir nanya ini berapa sih kalau orang suruh keluar bill mereka bayar. Saya pernah teringat ketika saya ngajak makan oleh salah satu oleh dua presiden perusahaan yang ada di Subang. Saya pikir makannya akan di Subang. Saya ajak ke Kerawang, hanya makan apa? Cari makanan khusus Korea dan Cina ke Korea.
dia buang duit, saya lihat bayar makan cuma 8 orang habis 20 juta itu buang dari negara. Jadi akan berpikir, kenapa nggak kita kenapa kita yang ciptakan? Makanya ketika ada masyarakat yang mau melatih untuk bisa membuat masakan Korea dan Cina, dan ketika ayo kita ciptakan lapangan kerja, itu yang harus dilatih. Saya kemarin ketua PLO melatih 100 masyarakat di Subang kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja di BLK Lembang, karena BLK tenaga kerja pusat itu adanya di Lembang. Saya kirim 100 orang Subang, ada yang dilatih barista, ada yang dilatih untuk menjadi syarat untuk kemandirian. Jadi kalau kita bicara terkait membuka lowongan kerja, ya ini harus diisi. Kalau ini yang diisi, ya tidak sesuai dengan timbal. Tetapi kalau timbal itu dibuat menjadi warung restoran Korea, nilainya bukan nilai timbal 15.000, tapi satu porsi bisa nilainya 1,5 juta untuk makan mereka. Ini yang harus dirubah, mindset ini. Timbal 15.000, tapi kalau kita buka makanan Korea dengan sesuatu yang sudah dilatih cara menu-menu barat, maka itu jadi 1,5 juta satu porsi. Antara 15.000 dengan 1,5 juta beda. Akan tahu apa yang dimakannya. Sama lain juga lalapan timbal makanan Korea itu sebetulnya cuma makanannya tulisnya Korean food. Apa daun apa namanya? Cintrong. Dan situ masukin bawang bodas, ya, terus ditambah daging slide, dibual-bual di hampir. Cuma itu kan jadi tas setengah. Buset. Begitu luar biasanya, ada sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh orang Subang. Hanya makanan sekelas itu. Ya, nggak ada yang mewahkan. Hanya makanan brutal. Bawang putih mentah-mentah. Bawang putih pakai daging sapi yang suka pakai BBQ itu, ya, sama diputar sikat daun saya itu langsung belum. Saya coba, alhamdulillah murah. Saya lihat 1,5 juta, satu orang dibebankan 1,5 juta hanya makan lalapan. Oke dari timbal. Coba mereka buat besok itu restoran coba kan di pinggir pom bensin di sana Korean food. Sudah Korean food kayak gimana? Ya sama aja makanan Sunda. Begitu. Apa yang dimakan mereka? Lalapan Sunda cuma dikemas. Rasanya rasa antar lidah kita dengan lidah berbeda, merah bumbunya seperti pedas tapi tidak pedas makanan orang. Nah itu kita bahas. Jadi akan saya dari kata isu pendidikan Subang, Kang, solusinya apa? SMK di Subang ini tidak pemerintah tidak andil bagaimana SMK ini Kang, ini perusahaan yang akan datang. SMK di sini sudah pada bagus. Saya pernah kontrol 2 SMK. Ada SMK yang ada di sebelah SMA 1, ada SMK yang ada di dekat LP. Itu semua bagus. Ketika ada pabrik Samsung ke sini, kebutuhannya lapangan kerjanya seperti apa, laki-laki berapa, umur berapa, perempuan berapa, maka SMK ini harus bisa menunjang kurikulumnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Pemerintah, bupati itu harus ikut andil ke depan bahwa perusahaan itu harus kontrak dengan pemerintah daerah Kami Subang. Ketika lulusan sekolah menengah kejuruan ini, lulusannya yang sudah tersertifikasi, yang sudah punya ijazah sesuai dengan kebutuhan ini masuk tanpa perantara sehingga keluar dari namanya masalah-masalah pungli. Itu dibangun MOU kesepakatan. Nggak bisa sekolah ini suruh ke
perusahaan itu nggak akan bisa. Harus ada tangan pemerintah untuk bisa melakukan peraturan regulasi yang membangun itu. Insya Allah hal itu dilakukan, pengangguran di Subang makin di sini makin bisa makin kata calon lain takut gagasannya ditiru. Kalau saya akan saya bagikan gagasan saya ini kepada halayak masyarakat Kabupaten Subang. Terima kasih. Cukup Om. Kurang lebih gitulah. Perlu juga menjadi bahan diskusi semua pihak, terutama hari ini lagi konteksnya pilkada, maka pasangan calon bupati ini perlu diberi ruang juga untuk menyoroti atau mendiskusikan isu-isu atau topik-topik yang terjadi. Kendaraan truk material itu proyek akses tol Patimban, itu korban meninggalnya ada 3 orang, itu perlu atensi dari berbagai pihak agar ini tidak terulang. Kemudian persoalan dari sisi isu pengangguran di Kabupaten Subang yang dari 2019 kita tahu itu sekitar pengangguran terbuka itu 8%, di 2023 itu turun ke 6%. Jadi tetap masih ada angka pengangguran cukup sebesar itu di Kabupaten Subang berdasarkan data dari BPS. Terus kemudian ada juga mungkin isu dari pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pasundan Express yang sudah mengadakan mimbar calon pemimpin ataupun mimbar pimpinan. Ini seharusnya sering diselenggarakan biar masyarakat Subang cerdas. Ada Pak dosen, sini saya pernah mau melamar kuliah di Unsur ditolak sama Pak dosen ini. Iya. Ya, karena masalah jam operasional kalau memang itu juga ditentukan itu juga banyak pelanggaran. Saya pernah pulang dari selatan mau ke Subang, itu deretan mobil besar itu sampai 20 antrian yang tidak pernah menjaga jarak untuk kita bisa mendahului kendaraan mereka. Bagaimana kendaraan besar yang panjangnya hampir 7 meter, lebarnya itu hampir 3 meter, 2 meter lebih dari 3 meter. Bagaimana kita bisa melalui dengan rentetan panjang kendaraan besar. Semarpolitan dan kawasan ekonomi khusus. Semarpolitan adalah daerah dan kawasan yang dua nama itu adalah yang sangat membutuhkan warga Subang. Kenapa? Dua barang itu bunyi di Subang, maka investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Subang ini akan berbondong-bondong. Akan tetapi keuntungan dua barang bagus tersebut ketika masuk Subang, kita belum punya peta terkait tenaga kerja. Kesiapan kita ini sebagai masyarakat Kabupaten Subang sejauh mana menyambut Semarpolitan dan kawasan ekonomi khusus ini? Kita ketahui bersama, lulusan SD, SMP, Pak dosen lebih tahu bahwa Subang serapan jalan kerja SD gitu di lapangan masih mendominasi, SMP mendominasi, SMK juga sama. Kita boleh lihat di data BPS bagaimana serapan tenaga kerja yang masih lulusan SD, SMP itu mendominasi. Nah, apakah kita akan seperti itu di kawasan ekonomi khusus Semarpolitan yang ke depan Kabupaten Subang harusnya kan 2024 ini sesuai dengan perusahaan yang akan menggunakan Semarpolitan itu di 2024. Tapi sampai saat ini kan belum terdengar. Semarpolitan itu akan dimulainya 2024. Padahal mereka kalau waktu ketika Pak Gubernur Ridwan Kamil itu menyematkan bahwa Subang akan menjadi Semarpolitan akan mulai 2024. Belum ada tanda-tanda Semarpolitan itu akan berjalan, kawasan ekonomi khusus itu akan berjalan. Nah, hal inilah
mungkin saya sebagai salah satu yang memegang asosiasi usaha di Indonesia, khususnya Kabupaten Subang, kita punya data yang cukup bahwa investor atau investasi di Kabupaten Subang ini menunggu sejauh mana keseriusan pemerintah Kabupaten Subang dalam hal membuat kenyamanan mereka untuk berinvestasi. Investor itu kan lebih cari kenyamanan ketika mereka berinvestasi di Kabupaten Subang. Kalau kenyamanan itu akan didapat oleh daerah, oleh pemerintah daerah, maka juga enggak. Karena investor yang ada sudah di Kabupaten Subang ini sudah memberikan informasi terkait daerah Kabupaten Subang. Hal inilah yang perlu meyakinkan para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Subang, karena mereka sudah tahu bahwa bagaimana strategis Bapak, langkah-langkah gerak Bapak untuk meningkatkan pendidikan Kabupaten Subang sehingga masyarakat Subang tidak terputus sekolahnya yang dari jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi, sehingga masyarakat Subang itu mempunyai sumber manusia yang baik dan bagus, Pak. Bagaimana langkah-langkah Bapak untuk terpilihnya nanti kalau misalkan terpilih menjadi calon kepala daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dari segi pendidikan, Pak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipis-tipis lah soal pendidikan tadi, hampir sama. Cuma ini mah keberlanjutannya karena ada banyak yang putus sekolah gitu kurang lebihnya. baik, terima kasih Kak. Pertanyaan yang luar biasa dan cukup bagus. Kita ketahui sendiri kan bahwa menurut data BPS, kemiskinan kabupaten kota di Kabupaten Subang itu gara-gara didominasi oleh tingkat pendidikannya SMP sebesar 58,10%, SD 22,19%, SMA SMK 19,71%. Itu data BPS. Ya. Walaupun secara kuantitas jumlah siswa SD, SMP, SMK naik setiap tahun, tetapi angka putus sekolah atau jumlah siswa setiap yang dikatanya selalu turun drastis. Itu yang kami, sehingga beberapa faktor ketidakmampuan keluarga dalam membiayai, sehingga anak harus bekerja, menikah, ketidakmampuan ini membuat anak pun tidak percaya diri karena malu untuk bersosialisasi dengan temannya dan sebayanya. Maka ketika ketidakmampuan itu menjadi hambatan anak-anak untuk ikut pendidikan. Pak, saya datang ke Pantura. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang siapa? Kang Hatta. Saya tanya, Bu, kenapa anaknya gak sekolah? Wah, kalau sekolah kesehari-hari juga susah. Bapak datang ke kecamatan Ciasem, desa Dukuh atau dusun Dukuh kalau nggak salah. Itu satu orang hanya punya penghasilan 10.000 menghidupi 4 keluarga. Bayangin. Gratis. Nggak usah jauh-jauh di Universitas Subang. Subang juga punya universitas yang kita banggakan bersama. Sebelum membesarkan universitas lain, kita banggakan dulu universitas-universitas yang ada di Subang. Ada Universitas Mandiri, ada STS, ada UNSUP, kita bagi. Dari mana biayanya? Kan APBD kita terbatas 3,1 triliun, 70% pembiayaan untuk bayar belanja pegawai, 30% untuk itu biaya dari mana? Kata saya dari bilang, kalau membangun sebuah daerah, kalau mengandalkan APBD, masyarakat biasa juga bisa. Jangan jadi calon bupati. Dari mana ke ngasih duitnya? Ya, nanti lihat kalau saya jadi bupati. Jangan disampaikan sekarang. Kalau saya sudah buka-bukaan nih, yang nggak dibuka soal duitnya. Ya, itu aja Kak. Saya bikin. Saya banyak keluhan dari unsur kurang perhatiannya pemerintah kabupaten terhadap Universitas Subang. Saya terima keluhan. Sabar.
saya akan besarkan Universitas Subang untuk menampung para sarjana Subang itu. Tunggu saya jadi bupati, saya akan perbaiki Universitas Subang. Dari kualitas dosennya, ya, dari kualitas fasilitasnya, iya, ucap. Saya lihat, ya, tanahnya gede, fasilitasnya nggak ada. Kasihan dong, kasihan. Banyak yang tadi masyarakat di Subang ini yang punya potensi untuk kuliah, nggak punya biaya. Ini menjadi salah satu bentuk penyumbang oksigen dan juga pembangunan kota, tata kelola kota itu masih belum ada sudah sama sekali. Masih dalam arti semrawut. Tata kelola kota Subang seperti apa sih? Tata kelola pasar, terus juga pedagang kaki lima, trotoar, dan yang lainnya. Berbicara tentang ranah politik pun, ngomongin konsep politik, masyarakat Subang masih terkepung dengan konsep dari Bingham Powell, yaitu adalah masyarakat yang buta politik. Artinya masyarakat di Subang ini masih parokial, belum ke paula ataupun ke partisipatifnya. Nah, aku di sini bakal lebih condong kepada pertanyaan yang ditindaklanjuti, bagaimana fase kesehatan yang akan dilakukan, program apa yang memang akan dijalankan, dan bagaimana untuk mewujudkan masyarakat lain mampu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dari ayat kedua ini, kita akan membahas mengenai kesehatan kriminalitas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak Pasundan Airpress ini kan media yang sangat banyak penontonnya gitu. Kalau streaming ini, kalau ada Kang terkait saya bahas kriminal, saya kemarin 3 hari kemarin nongkrong di posko saya. Ketika saya nongkrong, bukan nongkrong, diskusi di pinggir jalan dengan tim saya 2 orang sambil menunggu ngantuk. Karena semenjak pilkada ini saya itu tidurnya itu jam 2, jam 3 mikirin negara. Kabupaten Subang, betul. Kalau yang suka tidur janganlah jadi pemimpin negara. Ya, kalau suka tidur susah. Saya lewat 2 motor. Celuritnya kira-kira apa yang kaget saya, lagi diskusi kabur saya. Karena bukan untuk diskusi kalau urusan celurit gede gitu kan. Ini urusannya nyawa kan. Saya kabur kan. Saya teman saya lagi diskusi ke atas ya. Diskusi kita lagi ke atas. Teman saya ngeliat, cuma kan saya lihat lagi diskusi di celurit, aduh, nggak nyampe kita 27 November kan. Gitu. Itu kan. Jadi saya lihat apa yang menyebabkan itu. Saya analisa apa? Pertama, tetap saja pendidikan kan. Satu pendidikan, kedua yaitu nilai-nilai agama tidak ditanamkan dari sejak usia dini. Coba cek kemana? SD, SMP, SMA mana sekolah ngaji? Nggak ada. Nilai agama. Apapun bentuknya, akan sarjana hukum S1, S2, S3, mau ilmu agama fakultas apapun S3, kalau tidak didasari dengan nilai-nilai agama, ilmunya itu akan salah memanfaatkan. Saya lihat pengawasan orang tua, pengawasan guru terbatas. Dulu akan mungkin belum lahir tahun 80-90. Pak Basuri, kalau kita kan jam mau maghrib, ketika masih di luar takut kita berburu kan? Ya nggak Pak Basuri? Kita aduh takut. Jam 5 itu sudah berubah. Sekarang saya nonton sendiri dengan mata kepala sendiri. Murid ketemu dengan gurunya di kafe, say hello kan? Sumpah kan? Gitu. Kenapa juga Bapak Kerawan cina? Nyai ngopi di Sarua Pak, tos luar biasa kan? Terus bapak saya jajanan tuh. Kaget saya kan.